Ya, kita ketemu lagi di Curhat Santai Disentuh. Curhat yuk. Nah, Bu, ini aku mau ngebacain ya. Ini ada yang curhat. Sama kamu ya. Ada yang curhat. Nah, aku baca dulu. Nah, jadi dia itu seorang wanita karir. Kenapa dia berkarir? Katanya selama dia menikah itu dia nggak pernah ngelepasin kerjaannya karena kayaknya nggak cuma dia aja yang ngalamin, Bu. Jadi pasangannya itu nggak bisa support kalau misalnya single income doang. Nah, akhirnya sampai dia punya anak nih ceritanya, sampai dia punya anak, lalu semua role dia mainin, Bu. Pagi ngurusin anak, terus udah gitu dia kerja sampai sore, jemput anak gitu kan, pulang makan, masak apa segala macem, sampai nyetrika jam 10 malam tuh masih setrika gitu loh. Lalu suaminya ini pulang tuh kadang-kadang 2 minggu sekali, karena jadi beda kota gitu loh, Bu. 2 minggu sekali, dalam hati PR-nya banyak banget ya, maksudnya ngerjain PR ya, Bu ya gitu loh. Sampai saya sempat respon kayak begini, loh kalau ngikutin podcast kita yang kemarin-kemarin, kan kita ada yang bilang tuh apa tuh, Bu, yang tidak bisa, yang bisa digantikan, tugas-tugas yang bisa orang lain kerjakan, kasih ke orang. Iya. Sampai tapi ada tugas yang nggak bisa kita kasih ke orang, itu kita harus ingat. Betul. Nah, sampai saya bilang kayak misalnya nyuci kan ada laundry kiloan gitu ya, yang ya murah lah ya, Bu ya, relatif murah. Dan tapi dia bilang pada zamannya, jadi ini ternyata sudah terakumulasi, Bu. Waktu itu belum gandrung tuh yang namanya laundry kiloan gitu loh. Jadi bawaannya tuh kayak marah gitu sama suami, istilahnya gini, suami udah pulang 2 minggu sekali gitu ya, Bu ya, sampai terus di rumah, sampai pulang marah juga, yang emosi. Betul gitu loh. Nah itu kayak gimana tuh, Bu? Kan jadinya apa ya, ternyata jadi kalau udah 2 minggu sekali itu ketemu juga komunikasinya kurang gitu loh, Bu. Oke, jadi mungkin topik kita untuk bincang-bincang curhat kali ini adalah emosi. Ya, tentang emosi ya, terutama emosi negatif ya, marah-marah, ya emosi negatif yang marah-marah seperti gitu. Oke. Nah, memang wanita ini tidak bisa dilepaskan dari emosi. Ya, jadi artinya siapapun manusia itu dia perlu emosi di dalam dirinya, dia ada emosi. Kan nggak lucu dong kalau misalnya orang ketawa dia diem, nggak ada emosinya kan, nggak ada ekspresi, nggak ada emosi gitu. Kalau dia kedukaan dia malah diem, nggak ada rasa nangisnya, nggak ada rasa berdukanya, itu kan nggak bisa. Jadi memang kita semua makhluk hidup ini nggak lepas daripada emosi. Tetapi ternyata dalam emosi negatif tentang marah, ya marah, emosi kalau bahasa sehari-harinya bawel gitu ya, marah itu memang wanita sangat mendominasi dibandingkan pria. Walaupun pria ada yang marah juga loh, ada juga pria yang marah. Betul. Tapi kalau yang untuk kayak cerewet, bawel, nah itu biasanya wanita. Kalau pria marah memang dia lebih marah kepada apa yang secara logika memang patut dia marah, seperti gitu ya. Tapi kalau wanita kadang-kadang hal yang kecil aja bisa marah-marah. Jadi bedakan marah sama marah-marah. Wanita cenderung marah-marah gitu. Kalau pria ya marah-marah, tapi kan ada alasannya kenapa dia marah. Nah, wanita ini sangat dipengaruhi oleh emosi di dalam jiwanya gitu ya. Jadi suka bisa marah-marah seperti begitu. Dan ternyata emosi yang tidak bisa dikelola dengan baik di dalam diri kita ini bisa membuat hubungan itu nggak baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Jadi hubungannya nggak baik. Jadi wanita perlu menyadari bahwa wanita ini sangat rentan dengan problema emosi. Ya, jadi emosi yang bermasalah dalam dirinya dia itu sangat rentan dibandingkan dengan pria. Nah ini kan tadi Ibu bilang kebenaran, Ibu. Ada yang curhat juga ngomongnya kayak begini, gimana ya ngadepin suami yang marah-marah gitu loh, pemarah, tapi dia bilang apa itu gen ya, soalnya kakaknya dan
orang tuanya pokoknya dari pihak suami itu tipikalnya tuh sama gitu loh. Saya sampai bilang perlu nggak kita panggil psikolog gitu ya Bu ya, yang ngerti hal ini gitu. Tapi dari relate ke pelajaran atau pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya, siapa tahu suami ini marah, mungkin dia lelah, terus begitu dia mengharapkan diservis sama istrinya dan tidak terpenuhi, mungkin juga kan Bu kan. Jadi gini Rimbun, pada dasarnya kenapa emosi marah itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita semua, baik pria dan wanita ya. Jadi emosi marah itu bisa terjadi karena ada harapan, ekspektasi, kerinduan yang tidak terpenuhi di dalam dirinya. Itu bisa mendorong emosi untuk marah. Ya. Hanya bedanya tadi, kalau pria misalnya dia rindu pas pulang, istrinya ada di rumah, ternyata istrinya nggak ada di rumah, dia marah, ada alasannya jelas. Begitu dia marah, dan itu memang kita harus terima kalau suami kita seperti melakukan marah yang seperti begitu, karena ya kita salah gitu loh. Kan kalau sudah memang perjanjian nih, kalau gue pulang dari kantor, gue rindu dia lihat lo ada di rumah, jangan kemana-mana. Kalau memang harus pergi, ngomong. Nah, ini kebetulan komunikasi. Dia nggak ngomong. Nah, ini bicara komunikasi. Kapan-kapan kita ngomong komunikasi. Iya, relate-nya banyak banget ya Bu ya. Banget kemana-mana. Nah, dia nggak ngomong nih sama suaminya kalau dia pergi. Ternyata suaminya sampai di rumah nggak menemukan dia. Dia marah, udah. Dia marah, itu sudah. Yang marah yang benar, topik itu doang yang dibahas. Kenapa lu nggak komunikasi? Kenapa lu nggak ngomong? Kalau lu pergi, udah. Nah, cenderungnya kita nih, apalagi wanita, kalau sudah marah, ke mana-mana kena area. Ya, jadi emosi-emosi yang kemarin belum terselesaikan, kemarahan-kemarahan yang kemarin belum terselesaikan, keluar lagi. Nah, bahkan maaf kata, ketika dia marah, memang gitu ya, lu itu ya, persis deh kayak mama lu. Nah, gitu ya. Seru. Kayak emak lu gitu ya. Tuh cara bawel itu persis kayak emak lu gitu kan. Nah, seperti gitu. Nah, itu enggak kurang apa ya? Kurang menolong kita untuk mengatasi persoalan marah ini. Malah memperdalam rasa marah. Jadi, belajarlah kalau memang kita marah, kita exactly satu poin itu aja. Nggak usah kemana-mana gitu loh ya, sebetulnya dia marah gitu karena gue nggak terima berita lu tuh pergi. Jadi gue tuh kan ya harapan gue pulang lu ada di rumah. Nah, karena lu nggak ada di rumah ya gue marah. Ya solusinya tinggal satu, kita wanita say sorry. Iya, tapi kan kalau perempuan kan kalau sorry itu kan yang muter dulu. Bahkan kalau minta maaf ya, kalau misalnya kita juga marah nih sama suami kita misalnya ya, udah janjian tanggal 1 transfer ya. Nah, tanggal 1 nggak ditransfer. Pas pulang kantor tanggal 2 nih udah nih. Oh, ya udah deh nanti tanggal 2. Pas tanggal 2 kagak transfer juga. Itu marahnya tuh bisa sampai keliling gitu. Nah, begitu kita udah marah keliling-keliling, suami kita cuma sorry ya. Enak. Sorry ya. Nah, tapi nih kalau terjadi sebaliknya ya, kayak tadi ya suami kita mau minta maaf sama suami. Kalau istri kan istri mau minta maaf sama suami. Kalau suami tadi minta maaf sama istrinya, langsung sorry ya, gitu. Udah. Kalau istri mau minta maaf sama suaminya, itu pakai macam-macam dulu. Ikut ngomel dulu gitu ya. Ngomel dulu, marah dulu, terus tambah sana. Biasalah kamu kayak begitu kan, emang kamu tuh selalu lupa sama aku. Maaf kata, bisa kadang-kadang mengidentifikasikan diri, lu tuh udah kagak cinta sama gue ya. Buktinya, lu lupa transfer. Jangan lupa, laki-laki tuh sering lupa. Makanya kita para istri mesti banyak berdoa buat suami kita. Boleh dia lupa transfer, dia lupa kacamata, lupa kunci mobil di mana, tapi satu jangan dia lupa. Alamat pulang ke rumah. Ting. Alamat pulang ke rumah, nggak boleh lupa nih kalau dia pulang. Dia lupa alamat pulang ke rumah, dia punya alamat baru, nenek bilang berbahaya. Nah, jadi kalau wanita itu minta maaf aja pakai muter-muter juga dulu. Baru ujung-ujungnya sorry ya. Itu kayak saya sih Bu. Reveal jujur sendiri. Pada dasarnya seperti begitu ya. Jangan happy ya. Ngakunya di sini happy dia. Sambil minum ya Bu. Iya. Nah,
Jadi, nah ini, jadi kita bagaimana nih sekarang supaya kita bisa mengelola kemarahan ini? Ingat, kenapa seseorang marah tadi? Karena ada ekspektasi yang nggak terpenuhi, dalam diri kita. Nah, sekarang bagaimana supaya kita nggak jadi orang yang marah-marah? Ya toh, yang nomor satu, ya hubungan kita sama Tuhan lah. Kan nggak bisa semuanya terpenuhi. Keinginan kita di dunia ini. Jujur, waktu kamu dulu mau nikah, kamu punya ekspektasi nggak buat suami kamu? Jujur ya Bu. Terus terang aku tuh yang apa ya, karena hubungan yang sebelumnya gagal, tapi bukan berarti hubungan yang sebelumnya tuh menikah ya Bu ya, enggak, dalam proses pacaran, dan akhirnya jadi kan pacaran gagal. Iya, terus kan lelah ya Bu ya, lelah, dan sampai akhirnya aduh udah deh ketemu yang baru, ya aku harus terima gitu. Jadi aku mungkin sudah coba untuk upgrade myself nya Bu ya, supaya aku ya nggak bisa yang ekspektasinya aku aja kepengen dia tuh yang begini gitu loh. Jadi ya harus nerima. Turunin. Standar kita ya Bu ya, standar kita diturunin ya gitu. Jangan kesini terus gitu. Ya memang karena prosesnya memang sebentar dan langsung menikah. Kalau aku boleh tanya, kenapa kamu nurunin itu dasarnya karena apa? Bukan karena takut nggak laku ya Bu ya, catet. Tapi karena aku percaya gini Bu, Tuhan tuh pasti pelihara aku. Nah, penting. Reasonnya tuh harus karena sadar nobody perfect. Iya betul. Jadi apapun mau dikata tentang kerinduan kita, nggak semua. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita dengan segala hasrat dan kebaikan. Jadi ekspektasi apapun dalam diri kita sebelum menikah dengan pasangan kita, kalau tidak terpenuhi sekarang, jangan langsung kecewa yang disimpan. Dan kecewa yang disimpan itulah yang menjadi bibit kemarahan di dalam rumah tangga kita. Karena belum diterima. Jadi, nah tadi ya, lanjut kan. Jadi berapa tuh yang ekspektasinya dulu terhadap suami? Kepengennya, taruhlah dari 0 sampai 10, kamu punya kerinduan nanti kalau saya menikah dengan dia berapa saya dapat? Enggak lah ya. Ya itu tadi Bu, aku sampai mikir lagi, kita tuh nggak ada yang proses yang, kita sekarang pacaran ya gitu, nggak ada momen kayak begitunya gitu. Jadi ya bener-bener yang nggak nyampe dari kenal baru bisa ngobrol kayak begitu ke nikah itu setahun kurang. Berarti setahun kurang itu kan berarti sudah ada pertemuan keluarga yang untuk kita ngobrolin gitu loh. Sampai anak-anak nih sampai hari ini, mami mereka kan udah usia remaja, mulai kenal pacar gitu ya. Mereka nanya, mami ceritain dong waktu mami pacaran tuh kayak gimana. Lalu aku ceritanya, ya mami sih sama Dedi tuh nggak ada pacaran kayak begitu. Ih, nggak asik banget. Jadi dia kepengen aku ceritain yang seru-seru gitu loh. Karena tapi memang lepas dari konteks tentang kemarahan sedikit ya, sebenarnya memang buat kita yang mau melepas anak kita untuk menikah, pastikan mereka itu punya pacaran, mengenal. Karena sejauh mana saya mengenal calon saya dalam pernikahan itu akan sangat menolong saya untuk kuat di dalam pernikahan. Tapi puji Tuhan Rimbun bertahan sampai hari ini walaupun pengenalannya boleh dibilang sangat singkat. Tetapi Anda bertahan. Saya percaya itu karena ada keinginan untuk terus bertahan dalam pernikahan dan takut akan Tuhan. Ya. Nah pada akhirnya memang ke situ Bu, karena aku pikir kan yang orang yang sudah kan aku sempet nih Bu ya, nggak tahu lah itu dari mana, tapi aku pernah dengar yang pernikahan di 5 tahun pertama masalahnya pasti ada masalah, lalu itu kayak tes lah Bu, terus 5 tahun kedua aku menanti-nantikan gitu loh, waktu 5 tahun pertama ya jelas karena kita nggak ada pengenalan yang lama, jadi aku pasti tahu akan banyak gesekan gitu loh, tapi aku bukan kita mau ngasih tahu gimananya, bukan sombong juga, tapi aku merasa yang saya harus ngekang gitu ya Bu ya, saya harus nahan emosi, pengendalian diri, karena kalau mama almarhum dia sempat bilang kayak gini, orang yang bisa menguasai diri itu orang yang menang gitu loh.
gitu. Tapi memang lihat dari contoh juga ya Bu ya, mama tuh memang banyak yang ngalah gitu ya, ke saudaranya, ke ipar-ipar kayak gitu, meskipun saya nggak tahu masalahnya atau ada masalah atau enggak, tapi kelihatan lah gitu loh. Memang gitu. Jadi kita tuh karena kamu udah punya pengertian yang benar bahwa kamu harus bisa menguasai diri. Karena kalau orang yang nggak bisa menguasai diri, dia marah-marah, ini bisa berakibat ke area-area yang lain. Area yang paling berbahaya adalah misalnya hubungan intim. Mana bisa suami dan istri menikmati hubungan intim yang dirindukan Tuhan, dinikmati, memang itu karunia Tuhan kan, untuk dinikmati di antara suami dan istri. Kalau si kitanya tuh emosinya tuh masih di sini mendidih di hati, udah mendidih kan, tapi dia tetap minta ya, kita pikir ya udahlah, daripada ntar dia jajan gue kasih aja, tapi dalam hati tuh masih marah, ya pasti kamu gak akan nikmati. Seperti jadi berpengaruh, apalagi ke anak. Ya kalau kamu emosi kamu kamu kelola dengan baik, kamu masih menyimpan tadi bibit-bibit kemarahan itu, ya anak mungkin ada salah. Ya sewajarnya aja kita negur gitu, yang baik lah gitu. Nah kamu bisa negur anak itu jadi kayak marah-marah, kan kasihan dia. Sampai anaknya bilang, ya gue cuma pecahin gelas yang harga 5.000 perak, tapi emak gue kok udah kayak kehilangan kristal ya. Apa itu mungkin ada tekanan dari mama? Karena dia punya bibit tadi ekspektasi, emosi yang belum terselesaikan tadi, dimulai dari ekspektasi dia, harapan dia di dalam pernikahan, harapan terhadap pasangannya, harapan terhadap bapak mama mertuanya, harapan terhadap ipar-iparnya, harapan nanti setelah menikah kita bisa beli rumah sendiri, ternyata belum bisa rumah. Itu kan membuat satu bibit-bibit kemarahan kalau kita tidak bisa mengelola itu. Jadi betapa penting ketika ekspektasi dalam kehidupan kita sebelum masuk ke pernikahan, dan sekarang kita ada di dalam pernikahan, kalau ada yang tidak terjawab dalam hidup kita, jangan simpan menjadi bibit pencetus kemarahan. Jadi ya kita harus belajar, nomor satu, mengingat nggak semua sempurna dalam hidup kita. Kalau boleh nih, saya pernah membaca sebuah buku, bagus juga nih Bun. Dia bilang, kalau kita sebagai istri mau mengkritik suami kita, terlalu banyak alasan untuk mengkritik pasangan kita. Ya, terlalu banyak. Karena apa? Kita nih yang tahu kelemahan daripada pasangan kita. Ditambah lagi kalau tadi ada bibit-bibit emosi yang belum pulih nih, masih kebawa terus. Ya ternyata gue masuk pernikahan, suami gue ngutang. Nah itu kan bibit emosi. Kalau nggak dipulihkan, itu akan terus ke sini. Jadi itu terus diingatnya, jadi kritik terus. Terlalu banyak alasan bagi kita untuk mengkritik pasangan kita. Tetapi walaupun demikian, jangan pernah lakukan itu. Jangan kritik pasangan Anda. Jangan marahin pasangan Anda dengan kritikan. Jadi dihujani dengan kemarahan, kritikan ya kepada pasangan Anda, terlebih di depan anak-anak. Itu bukan suasana yang sehat untuk membesarkan anak. Maka akan pengaruh kepada anak-anak Anda. Jadi pertama kita harus ingat, nobody perfect. Suami kita bukan orang yang sempurna. Dia punya titik kelemahan. Justru kita harus rubah paradigma kita. Di titik lemah itulah Tuhan mau saya hadir dalam hidupnya, supaya saya menolong dia. Nah ketika kita bisa sampai kepada titik ini, kita bisa menjadi pribadi yang nggak marah-marah. Tapi kalau kita misalnya dia nuntut terus, mestinya lu bisa dong, begini dong, kenapa begini, karena dia belum bisa menerima bahwa pasangannya itu punya kelemahan. Ya, jadi nomor satu kita mesti ingat bahwa
tidak ada suami yang sempurna. Sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Ekspektasi, kerinduan, apapun terhadap pasangan kita tidak semuanya terpenuhi di dalam diri pasangan kita. Itu baru ekspektasi. Ditambah lagi, kita punya natur dosa, Bun. Kita kan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Walaupun kita percaya kita sudah diselamatkan di dalam kehidupan kita, ya, kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan menebus kita, dan kita diselamatkan. Tetapi natur dosa itu tetap ada, karena kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi natur dosa inilah yang memberi ruang atau tempat untuk kita masih bisa marah-marah, emosi. Bukan berarti kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, terus kita kebal, nggak bisa marah. Enggak, tetap masih bisa marah. Jadi semuanya masih bisa terjadi konflik, kemarahan, ya, dalam diri kita. Dan awalnya itu dikarenakan ada ekspektasi yang tidak terpenuhi di dalam hidup kita terhadap pasangan kita, dan perasaan kecewa yang tidak dikelola, tidak diselesaikan, tidak dipulihkan dalam hidup kita, itu menjadi bibit untuk kemarahan yang lebih besar. Ya, contohnya, misalnya saya melihat anak saya salah, gagal dalam hidupnya, misalnya, intinya misalnya bisa jadi kejadian yang nggak enak terjadi, misalnya, saya marah dengan anak saya. Seperti tadilah, pecahkan gelas yang harganya cuma 5.000 rupiah. Tapi karena ada bibit tadi yang belum terkelola dalam diri saya bisa marahnya itu kayak, kalau saya pinjam istilah teman saya itu jadi kayak monster. Kayak ada monster. Kan nggak ada manusia yang sempurna. Dan kita harus jaga juga hidup kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Bahkan kalau kita lihat, ya, arahan dalam Alkitab sebagai firman Tuhan dari kita orang Kristen, ada bilang, kalau engkau marah boleh, tapi nggak boleh simpan amarahnya sampai matahari terbenam. Jadi artinya kita nggak boleh simpan kemarahan. Dan kalau saya menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam, maka iblis akan mengambil bagian. Artinya saya beri ruang untuk iblis ikut ambil bagian di dalam hidup saya. Sehingga saya makin panas. Saya makin panas, saya makin emosi. Begitu, karena ya iblis bekerja dan punya pikiran yang nggak baik, overthinking lah, apalah, punya rencana-rencana yang nggak baik. Jadi itu kemarahan. Jadi saya jadi teringat anak-anak dari manusia pertama, Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Begitu kan? Kain mempersembahkan persembahan sama Tuhan. Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain berharap persembahannya diterima. Tetapi ternyata persembahan Kain tidak diterima. Malah adiknya yang diterima. Begitu dia lihat, itu kan di luar ekspektasi dia. Timbullah kemarahan. Begitu timbul kemarahan, sebenarnya Tuhan itu berbicara. Kamu jangan marah. Karena kalau kamu marah, dosa sudah mengintip. Jadi kayak orang ngintip di muka pintu itu, dia seperti sudah mau masuk begitu, dosa sudah mau masuk. Ya. Iya, kayak gitu ngintip. Ya, dosa sudah mengintip. Kamu dia bilang harus berkuasa atasnya. Artinya kamu harus menguasai kemarahan kamu supaya iblis itu nggak jadi masuk di dalam diri kamu. Tetapi apa yang dilakukan Kain? Kain nggak melakukan itu. Justru dia membunuh. Ada tindakan selanjutnya. Jadi kemarahan yang tidak terselesaikan akan ada kelanjutannya. Dan itu biasanya lebih fatal. Kemarahan yang tidak terselesaikan, Kain, dia bunuh adiknya. Dan itulah pembunuhan pertama, ya, di muka bumi ini antara abang sama adik. Seperti itu. Jadi kemarahan yang tidak terselesaikan itu punya akibat. Karena itu saya mengamini, kalau engkau marah, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam.
Makanya kita ada quote nih, Bu. Apa tuh, Bu? Kecewa, sakit hati, marah, boleh. Boleh. Mampir, boleh. Ya, boleh, tapi mampir, boleh. Kan dibilang jangan sampai matahari terbenam. Tapi jangan nginep. Ya, kalau nginep itu Apalagi? bikin kalau ngekos itu bikin kita menjadi mahal harganya. Kan harus bayar ya, Bu ya? Bayar mahal. Kecewa, sakit hati, mampir boleh. Nginep jangan. Apalagi ngekos. Mahal harganya. Betul. Quote-nya bagus banget, Bu. Kan rumah tangga kalau terus diisi dengan kemarahan, yang tadinya kita bisa happy-happy, suami istri, orang tua dan anak, akhirnya jadi mukanya tegang, mungkin piring harus beli lagi, Ya. karena tadi ada piring terbang, tapi di rumah saya nggak pernah ada piring terbang sih, Bu. Jadi ya tapi ada beberapa orang masih bisa melakukan itu. Ya, kadang-kadang justru karena kemarahan kita merugikan orang lain. Jadi nah sekarang jadi buat wanita, kalau kita udah tahu kemarahan itu merugikan kita para wanita, ya, mari kalau ada ekspektasimu terhadap suami yang menyebabkan marah-marah tadi, bisa menyebabkan marah tadi, yuk kita Self healing. Jadi kita minta Tuhan lah yang memulihkan kita. Kita sadar bahwa nggak mungkin semuanya suami saya bisa penuhi dalam diri saya. Saya minta anugerah Tuhan, saya minta pertolongan Tuhan dalam diri saya, karena saya minta. Kalau kita masih sempat meredam itu, masih bisa berpikir ketika kita mau lebih marah lagi, itu biasanya reda. Sampai ada orang istilah gini, kalau kamu mau marah coba lihat hidung kamu. Hidung. Hidung ini maksudnya. Lihat hidung kan susah. Udah mau marah-marah kan udah. Baru tuh. Baru. Oke. Jadi asik ingat gitu loh bahwa kemarahan itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau engkau memang kecewa sama pasanganmu, marah sama pasanganmu, tenangkan hatimu, siapkan dia makanan yang baik, layani dengan baik. Kan itu tanya, kenapa ya kok janji kamu tidak dipenuhi? Itu janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, gitu kan? Mau transfer tinggal mimpi, gitu. Ya, betul kan? Ya. Nah, jadi jangan gini. Nah, ini kebiasaan yang jelek loh buat wanita. Kebiasaan yang saya teringat. Ketika kita marah sama suami kita, yang dimarahin itu anak. Itu aku dari tadi mau ngebahas itu, Bu. Iya. Jadi kan kadang-kadang kita nih yang di rumah ya, Bu ya. Suami marah gitu loh. Terus kita kan nggak terima karena yang tadi yang saya ceritain. Gitu. Bukan dibalas, maksudnya kita udah capek-capek yang kita terima kayak gitu, boro-boro komplimen gitu ya, Bu ya. Ada anak nih yang tadi itu kan mecahin gelas ya. Akhirnya kan kita bilang yang kita teriakin dia gitu loh, Bu, gitu. Terus kita merasa sebelnya gini, apalagi nih ya. Nih kan. Ini nggak gosip, ini beneran. Kita nih nggak kerja. Tapi suami kita merasa kita itu kagak ada artinya karena kita nggak bekerja. Dia nggak tahu, Bu. Bibit kemarahan dia nggak bilang. Akhirnya dia bilang, lu coba deh panggil tuh pembantu. Apalagi kalau di luar negeri, per jam berapa? Yes, Ya, betul. per jam berapa? Nyuci piring per jam berapa? Nyuci pakaian per jam berapa? Bersihin rumah per jam berapa? Babysitter jaga anak berapa? Terus totalin aja. Nih, bayar gue segini. Gaji ya, betul. Setuju kan? Pasti setuju. Sering kita merasa, tapi jangan pernah merasa tidak berarti kalau tidak bekerja. Seorang wanita, pekerjaanmu di rumah tangga itu 2 jempol. 2 jempol. 4 kita, Bu. Karena apa? Masa mendidik anak itu tidak terulang kembali. Ya, golden moment. Iya. Kalau memang bisa Anda tidak bekerja dan Anda bisa mencukupi segala kebutuhan, janganlah gara-gara sebenarnya cukup tapi dia kepingin punya lebih-lebih, nah itu kasihan. Kalau memang masih cukup ya berpada dengan apa yang ada dulu sampai anak-anak ini besar. Ya, kalaupun Anda bekerja, ingat
tugas utama mendidik anak ini jangan didelegasikan tadi. Oh, Bisa relate sama yang kemarin. ada suster, ada pembantu, tapi Anda mesti punya hikmat sehingga anak-anak tetap ada di dalam kendali Anda untuk membesarkan. Nah, seperti itu. Jadi jangan merasa ini menjadi bibit juga kemarahan. Ya. Ketika dia mentang-mentang gua kagak kerja ya, gua kagak dianggap, begitu jangan. Itu seperti itu. Jadi pertama, jadi anak-anak yang kita mau marah sama suami nggak bisa, yang kena marah siapa? Anak-anak. Nah, itu jangan sampai terjadi. Itu batinnya anak-anak kita terluka. Jadi kalau memang kita kecewa dengan pasangan kita, ya kita beresin. Jangan anak-anak menjadi korban daripada kemarahan kita. Terus ingat, ini yang jeleknya lagi buat wanita. Wanita itu kalau marah, responnya pasti ngomel. Kan naturnya kan begitu. Mengomel itu nggak baik. Ngomel itu nggak menyelesaikan masalah. Coba kalau anak kita salah, kita ngomel-ngomelin, nolong dia nggak jadi pinter? Kan enggak. Malah anak kita terluka. Jadi kecenderungan tuh kalau wanita, kalau dia ada dalam tekanan, kalau dia pada kondisi dia ada tertekan, dia kesel, dia tadi ekspektasinya nggak dipenuhi, suaminya juga kurang kasih energi positif gitu, kurang dibelai, kurang dikasih duit, kurang dikasih perhatian, karena wanita ingin dimengerti. Iya dong. Jadi pria harus ngerti wanita itu perlu dibelai. Nah, betul. Perlu dikasih uang. Kasih komplimen ya, Bu ya, pujian. Belajar ya. Jadi ini sebenarnya Bu ya, ini bermanfaat banget podcast ini. Jadi nggak cuman ibu-ibu atau wanita doang. Kalau perlu didengar nih suami pulang kerja, ya. Jadi dengernya nggak usah pakai earphone, didengerin supaya suaminya denger. Nah, itu kali aja ada yang nyangkut loh ibu-ibu ya nggak? Jadi seperti itu ya, artinya karena kemarahan itu tidak menyelesaikan. Nah, jadi kalau memang kita sebel, yuk kalau mungkin kita duduk diam, tanya kenapa ya, dikelola tuh. Kenapa sih saya marah-marah tadi ya? Kenapa kok saya ngomel-ngomel? Jadi kan YouTube kita mau ngomel, mungkin cuma berapa kali stop. Saya udah ngomel nih, udah nggak bener nih. Berhenti, ya kita masuk di kamar terus dalam hubungan kita sama Tuhan, kita bisa bertanya juga. Aduh Tuhan, kenapa ya saya tadi ngomel-ngomel ya? Apa yang menyebabkan saya ngomel ya? Nah gitu. Akibatnya apa ya kalau saya ngomel? Bagus nggak ya Tuhan? Pasti kan Tuhan akan berbicara sama kita. Oh iya ya, saya salah. Nah kita langsung beresin sama Tuhan. Dan kamu keluar kamar udah beda daripada sama kayak yang berbahaya itu ketika sudah mulai ada mau ngomel, kayak keran dibuka. Kan airnya kecil tuh, udah mulai mau ngomel, Anda buka lagi, begitu. Jadi makin itu udah itu bahaya banget. Itu benar-benar bisa iblis yang bekerja. Ingat, kemarahan yang tidak terselesaikan itu tempat empuknya si jahat. Jadi bisa berakibat juga kepada hal-hal yang lebih besar tadi kan, hal-hal yang lebih parah dalam hidup kita. Jadi mari para wanita, kita harus bisa menjaga diri kita supaya di dalam rumah tangga kita yang ada adalah sukacita, damai sejahtera. Masalahnya pil damai sejahtera nggak ada dijual di apotek. Nah itu. Kalau pil damai sejahtera dijual apotek, begitu kita mau ngomel kita beli pil itu. Nah ini enggak. Kalau pilnya berupa jalan-jalan di mall, ini aja Bu, window shopping lah ya. Yang penting mata ngeliat gitu loh. Tapi itu tidak menyelesaikan juga kalau cuma di permukaan. Lalu kayak gini Bu. Jadi harus ke dalam, sampai ke dalam tadi. Kenapa ya saya marah? Apa sih akibatnya? Tuhan juga nggak suka loh kita jadi pemarah. Tuhan nggak memanggil kita untuk jadi pemarah. Tuhan tuh memanggil kita untuk menjadi berkat satu dengan yang lain. Nah seperti itu. Nah misalnya gini Bu, kan ada tipe perempuan yang suami ngomel, kita ngomelin balik karena wah kita nggak terima lah Bu ya, dia nggak apresiasi kita, malah diomelin gitu. Itu kan pastinya jadi panjang, jadi malah makin rame lah, makin keruh. Bisa terjadi. Tapi
apakah dengan misalnya suami ngomel, lalu kita menghindarnya kita keluar rumah gitu loh. Tapi keluar rumahnya yang pulang ya Bu ya balik lagi gitu. Entar dia daripada mumet gitu loh, dia tinggalin dulu, dia pergi keluar. Itu boleh nggak? Mungkin dengan kamu keluar dia tambah marah. Izin deh, izin. Ya, mana bisa Enggak kamu juga ya. balik Lagi dari marah. yang tekanan tinggi mau izin ya izin. Wah, itu udah jarang. Tapi ada Bu kejadian kayak begitu gitu. Dia emosi, dia tinggalin anaknya juga ditinggalin dengan maksud si suami jagain anaknya dulu. Ini gue lagi marah nih gitu loh Bu. Sebenarnya itu kurang Enggak tepat. ya, kurang tepat ya. Jadi kalau Kurang kita, tepat. jadi kalau kita lagi marah, suami lagi marah nih nada tinggi, kita sadar, kita biari dulu. Mungkin dia lagi tadi pelepasan emosinya. Iya, betul. Ya tadi ada Kosongnya masalah apa mungkin ya kita nggak tahu kan. Nah itu tadi bibit-bibit kemarahan itu masih ada di dalam diri dia. Sekarang biarkan dulu keluar, berproses. Biarkan dia, ibaratnya dia itu kan jadi api. Api itu kan kemarahan, seperti gambarnya kan api. Jangan dikasih minyak lagi. Atau jadi kipas. Apalagi dikipas juga, ngomporin, tapi dikasih air, diredam, global aja dulu, membuat dia tenang. Kalau dia udah tenang, nanti bisa diajak bicara baru ngomong. Kenapa tadi marah-marah? Maksudnya itu apa? Lain kali bisa ngomong lebih baik kan, supaya kita bisa diskusikan sama-sama. Mungkin itu solusi yang terbaik menurut saya ya. Jadi jangan kita ingat kalau bisa sebaliknya, saya juga bisa lebih emosi daripada suami. Tapi ketika suami melihat istrinya lebih emosi, jangan dikasih minyak lagi. Makinlah itu membara, menyala sister. Menyala yang jelek ya. Terus udah gitu, yang perlu diingat adalah ya, kenapa tadi kita bicara topik marah ini? Karena penting sekali bagi seorang istri untuk bisa mengelola emosi marah ini supaya dia bahagia. Karena apa Bun? Kalau wanita bahagia di rumah, dipastikan semua anggota keluarganya bahagia. Tapi kalau wanita tidak bahagia di rumah, tidak satu pun anggota keluarganya yang bahagia. Jadi jangan kita menuntut dimulai dari suami. Walaupun suami Anda suka marah, pemarah, ingat, saya tidak bisa rubah pasangan saya. Betul. Yang bisa saya rubah adalah respon pribadi saya. Ketika suami saya marah, respon saya apa? Itu yang saya mesti rubah. Saya nggak bisa rubah dia. Yang bisa merubah dia adalah Tuhan di dalam dirinya yang merubah dia. Jadi saya nggak bisa marah-marah terus, kita ajarin, begini. Nah itu jadi makin rumet itu. Tapi mari, apa yang bisa kita rubah? Respon kita terhadap kemarahan suami, itu yang kita rubah. Ketika kita mengubah respon kita terhadap pasangan kita yang sedang marah, nanti pada waktunya dia akan diubah oleh Tuhan karena melihat itu. Tapi kalau misalnya dia marah, kita lebih marah lagi, itu dia nggak terbentuk, pasti dia lebih parah juga marahnya. Nah itulah dia. Oke. Cukup menarik. Iya. Jadi ini pelajaran penting banget ya para sister wanita yang di rumah nih. Memang banyak hal yang kita memang dari kitanya dulu nih, perempuan ya. Perempuan yang punya emosi dan lain-lainnya, kita lelah, kita harus ngatur uang juga, udah juga uang pas-pasan. Kepengen juga sih Bu ngebahas mengenai ekonomi di keluarga ya. Kayak gitu, gimana ngurus anak yang apalagi anaknya tuh kayak waktu itu saya tuh anak itu baru dia pokoknya dari anak pertama ke kedua itu 17 bulan. Waduh, ya belum 1,5 tahun loh. Lalu anak kedua ke ketiga 13 bulan, lebih parah. Jadi kayaknya capek banget gitu, lelah yang kayaknya kita dasteran terus di rumah. Itu capek banget gitu loh, dan pokoknya banyak hal. Jadi ibu-ibu pokoknya kalian harus respon ya. Masalah apapun itu jangan dibawa stres duluan. Lakukanlah semua itu dengan sukacita. Ya, sukacita, betul. Lakukan dengan sukacita. Jadi karena apa? Nggak selamanya begitu juga, Bun. Nggak selamanya begitu. Ada waktunya anak-anak akan besar. Iya. Jadi nggak selamanya itu. Jadi kalau kita mengalami masa-masa berat seperti itu, jangan anggap itu satu beban.
Tapi anggaplah itu satu privilege, kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk membesarkan 3 orang anak. Dan saya percaya nanti ketika anak ini besar, mereka akan menggenapi panggilan Tuhan dan saya akan menjadi ibu yang berbahagia. Yes. Jadi leave comment aja, ibu-ibu punya masalah apa. Kali aja dengan bincang-bincang ini ada insight-insight yang baru yang ternyata gue tuh harus begini gitu ya. Dan jangan cuma tahu doang tapi praktekin ya. Pasti perubahan itu ada di rumah tangga kita, ke suami, ke anak-anak gitu, dan anak-anak tuh nyontoh dari kita gitu loh. Ya. Jadi tetap semangat. Kesimpulannya, wanita lebih rentan memiliki problem emosi daripada pria. Dengan perbedaan yang diciptakan Tuhan di dalam hidupnya, wanita lebih memakai perasaan bukan logika, pikiran dalam dirinya, membuat lebih menjadi orang yang cenderung untuk tidak bisa mengelola emosi dengan baik ya, lebih responnya itu lebih reaktif bukan responsif. Tapi belajarlah untuk dalam hidup kita. Tambah satu lagi Bu. Apa tuh? PMS. Menstruasi. Kadang-kadang itu membuat wanita juga dengan balance hormon yang berubah dalam dirinya, membuat dia jadi cenderung lebih cepat naik tegangan tingginya, gitu. Emosian. Jadi kadang-kadang suami juga bilang, "Lu baru gitu juga udah marah ya? Lihat ini tanggal berapa ya? Oh iya ya, tanggal udah deket-deket mau mens nih." Nah itu bisa jadi. Tapi ingat tadi, kalau kita beres hati kita, nggak ada bibit-bibit kemarahan, setiap ekspektasi sudah kita dipulihkan, kita nggak simpen dendam, kita juga mau melakukan yang baik. Walaupun dalam masa itu, kalaupun bisa terjadi, kita bisa mengatasinya dengan baik. Jadi wanita terkenal memang lebih cenderung memiliki problem emosi, tetapi Tuhan sudah kasih kepada kita kekuatan untuk kita bisa melaluinya dengan satu statement, kalau kau bahagia di rumah, seisi rumah akan bahagia. Tapi kau tidak bahagia, seisi rumah juga nggak bahagia. Neraka lah rumah itu. Jadi setiap konflik, setiap masalah, setiap kemarahan cepat-cepat diselesaikan. Nah Bu, ini kan kadang-kadang kita kalau ibu-ibu tuh ya, perempuan-perempuan tuh mereka nerima insight-insight yang seperti ini bisa, tapi kan kepasangannya kurang tuh Bu. Nah sebenarnya kita tuh ada juga kelas-kelas khusus ya, seperti camp ya Bu ya, untuk suami istri yang suami juga harus mendengar hal ini gitu loh ibu-ibu. Ya nanti kita boleh sharing kalau mungkin ada yang ibu-ibu yang berminat, ibu-ibu juga japri kita, kegiatannya kapan tuh, di mana, biayanya berapa. Itu penting banget karena memang pernikahan kita tuh kadang-kadang perlu dirawat. Ya betul. Perlu dirawat. Pernikahan itu perlu servis berkala. Seperti mobil perlu servis berkala. Pernikahan juga. Jadi yang ikut camp, yang ikut seminar di dalam seminar-seminar keluarga bukan mereka yang sudah mau diambang perceraian, walaupun itu bisa, tapi itu adalah satu maintenance ya dalam pemeliharaan dalam pernikahan. Oke, mungkin sampai di sini. Ya, pokoknya kita ketemu lagi di podcast yang akan datang. Sampai ketemu di Curhat Santai di Sentul. Curhat yuk, bye. Mari diminum lagi Bu. Cheers. Cheers.